Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 441. Hamparan arboreal menyelubungi pegunungan berbatu dalam lapisan hijau yang parah, mengalah hanya untuk memungkinkan sinar matahari belang-belang menyaring ke bawah, dan raungan ganas dari binatang roh berdering ke atas. Ini adalah gunung di belakang perguruan tinggi Astral Sage, Pegunungan Gukun. Keringat mengalir di wajah Li Luo, menyengat matanya. Tangannya bisa dibilang sebagai wiper dengan kecepatan maksimum, tapi hujan air asin sepertinya tidak ada habisnya. Dia menggunakan kekuatan resonansinya dengan segala cara yang dia bisa pikirkan untuk meningkatkan kecepatannya, namun Cichan dengan mudah menjaga jarak beberapa puluh meter di depannya. Dia tidak bisa menutup jarak. Pegunungan Gukun menjadi sangat ramai akhir-akhir ini. Saat pertemuan cawan suci semakin dekat, semua regu semangat ungu berjongkok dengan mentor mereka di sini, membunuh binatang roh dan melatih diri mereka sendiri. Li Luo melihat Cichan berhenti di depannya, dan dia dengan penuh syukur bergegas kembali ke arahnya, tersengal-sengal. Dia mengikuti tatapannya untuk melihat dua orang bertarung dengan sekelompok binatang buas di dekatnya. Mereka bergerak bersama dengan baik, bergantian menyerang dan saling mendukung. Binatang roh jatuh dengan efisiensi yang cepat. Li Luo segera mengenali gerakan familiar mereka, Xin Fu dan Bai Mengmeng. Petak hutan ini telah ditandai oleh Cichan untuk penggunaan pelatihan mereka, yang berarti bahwa semua binatang roh di daerah ini mengerumuni mereka. Itu sangat efektif. Bahkan dari kejauhan, Li Luo dapat merasakan bahwa kedua aura mereka telah mengeras secara signifikan, dan kekuatan resonansi mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang berpacu dengan waktu untuk memperbaiki diri. Apakah aku akan berlatih di sini juga? Li Luo bertanya kepada mentornya. Ini bukan jenis pelatihan yang kamu butuhkan. Bagimu, yang paling penting adalah meningkatkan tingkat resonansi gandamu, jawabnya. Li Luo mengikuti pandangannya, lebih jauh. Satu-satunya hal lain yang perlu diperhatikan adalah mulut gunung berapi, dengan gumpalan asap putih pucat naik perlahan darinya. Panasnya mendistorsi udara. Tanpa pikir panjang, Cichan telah pindah ke mulut gunung berapi, dan Li Luo kembali mengejarnya. Melihat ke bawah, dia bisa melihat magma menggelegak riang di bawahnya, berdeguk seperti bayi. Bayi yang sangat panas, merah, dan basah. Dia menelan dengan gugup. Mentor, kamu tidak memintaku untuk turun dan berkultivasikan. Aku akan makan sup panas, baik secara harfiah maupun kiasan. Tubuhku tidak tahan dengan panas seperti ini. Aku tidak akan memintamu, dia terkekeh. Li Luo sangat lega mendengarnya. Dia juga lega, tapi terlalu cepat. Dia mengulurkan tangan ramping dan mengepalkannya di atas magma. Li Luo melihatnya mulai naik, magma merah membara mendingin menjadi abu-abu saat membeku di udara. Tak lama kemudian, itu membentuk kuali hitam besar. Meskipun kemerahannya sudah hilang, kuali itu terus mengepul dan mendesis karena panas, dan Li Luo masih bisa merasakannya dari jarak beberapa meter. Masuk, kamu akan berkultivasi di dalam, katanya, menusukkan jari ke kuali. Li Luo berubah menjadi warna hijau yang tidak sehat. Benda sialan itu benar-benar terbuat dari magma, dan itu adalah ruang tertutup. Dia pasti akan dimasak dalam hal itu. Mengingat kekuatan resonansimu saat ini, kamu seharusnya bisa bertahan sekitar 10 menit di sana. Setelah itu, kamu akan benar-benar terkuras dan tidak bisa lagi melindungi tubuh fisikmu, kamu akan terbakar sampai garing, katanya dengan santai seolah-olah dia sedang menjelaskan cara memanggang roti. Jika kamu ingin menghindarinya, kamu harus memecahkan kuali dalam waktu 10 menit. Namun, aku telah menempatkan sepotong kekuatan resonansi gandaku ke dalamnya sebagai penguatan. Itu tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk menghentikanmu menghancurkannya dengan kekerasan. Satu-satunya harapanmu adalah menggunakan kekuatan sebenarnya dari resonansi ganda untuk meniadakan milikku. Jika kamu bisa mendapatkan resonansi gandamu ke tahap menjadi satu, kamu akan bisa melakukannya. Li Luo meringis. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mencapai tahap menjadi satu sejak pertandingan tiket, tetapi dia belum mengulangi kesuksesannya. Waktu itu murni kebetulan. Tetap saja, dia tidak keberatan dengan pelatihan kejam yang telah disiapkan oleh mentornya untuknya. Dia tahu bahwa berkultivasi di ambang hidup dan mati adalah jenis motivasi dan inspirasi terbaik untuk sebuah terobosan. Li Luo, kultivasi resonansi ganda memang sangat sulit. Karena sebenarnya, itu bukanlah sesuatu yang dipersiapkan oleh seorang master resonansi.
Ini adalah domain yang sah dari seorang adipati, dan berani melanggar batas-batas alam adalah kesempatan langka tapi sulit untuk dipahami. Namun jika kamu bisa, kamu akan memiliki kekuatan di tanganmu yang jauh melebihi tingkat kultivasimu. Ketika kamu mencapai tahap adipati, kamu secara alami akan memahami resonansi ganda, dan itu bahkan akan berada pada tahap perasaan, sesuatu yang hanya dapat kamu impikan saat ini. Tapi kamu bukan adipati, kamu tidak dapat menggerakkan kekuatan resonansi di dalam tubuhmu dengan tingkat keinginan itu. Tidak ada cara untuk memaksakan ini, kamu harus membiarkan alam mengambil jalannya. Kekuatan dalam dirimu seperti tanaman yang sangat istimewa. Menariknya tidak akan membuatnya lebih tinggi dengan cara yang sehat, kamu harus menumbuhkannya, memeliharanya. Tenangkan hatimu dan rasakan denyut nadi, logika, sistem dari dua resonansi. Pahami sifat mereka dan kemudian jadilah mereka. Li Luo sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi ada secercah ide yang gatal di benaknya. Dia tahu lebih baik daripada mengejarnya, karena itu hanya akan menghilang. Lebih baik biarkan saja dan biarkan dia datang pada waktunya sendiri. Li Luo, kamu selalu cepat memahami abstrak. Resonansi ganda itu seperti sepasang kuda jantan liar yang sulit diatur. Jika kamu entah bagaimana bisa mengekang mereka, mereka akan membawamu ke tempat-tempat yang fantastis. Ini akan menjadi keuntungan terbesar yang dapat kamu bawa ke depan. Jika kamu ingin melakukannya dengan baik di pertemuan cawan suci dan mengalahkan 3 favorit panas, kamu harus melewati rintangan dari tahap menjadi satu. Aku percaya padamu. Mendengar dorongan dari gurunya membuatnya bersemangat, dan dia mengangguk besar. Jangan khawatir, guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dia mengangguk setuju padanya. Kalau begitu mari kita mulai. Dengan semangat, Li Luo melompat ke dalam kuali yang mengepul, menghilang ke dalam asap putih tebal. Detik berikutnya, raungan kesakitan dan kesengsaraan yang menyedihkan, cukup untuk mengejutkan burung-burung dari tempat bertengger mereka. Di hutan terdekat, Xin Fu dan Bai Mengmeng sedang beristirahat sejenak di bawah pohon setelah melewati gerombolan binatang buas. Bai Mengmeng menyeka keringat dari wajahnya, lalu dia tiba-tiba berhenti. Apakah kamu mendengar sesuatu? Kedengarannya agak akrab, mata Xin Fu setengah tertutup kelelahan, tubuhnya terlalu lamban untuk bergerak. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak mendengar apa-apa, katakan, apakah kamu mencium sesuatu yang enak? Baunya enak, seperti seseorang sedang memanggang daging di dekatnya. Sial, aku berharap mereka akan berbagi 1 atau 2 bagian denganku. Petik 2. Pelatihan neraka Li Luo berlanjut. Selama seminggu penuh. Raungannya terdengar di sekitar gunung berapi, cukup keras dan kuat sehingga bahkan para makhluk buas pun mengasihaninya. Xin Fu dan Bai Mengmeng, yang juga berlatih di dekatnya, menyaksikan mentor mereka dengan gentar saat dia minum teh dengan santai di dekat gunung berapi sementara dia memasak pemimpin pasukan mereka di dalam kuali. Dia tampak santai seolah-olah dia berada di acara teh dan puisi, sementara Li Luo sedang menulis puisi yang terdengar sedikit seperti siksaan neraka. Keduanya menghindari tatapan Cichan, berlari ke latihan mereka. Tiba-tiba, pelatihan yang mereka anggap sulit tampak seperti jalan-jalan di taman dibandingkan dengan pelatihan pemimpin mereka. Mentor mereka merawat mereka dengan baik. Semoga beruntung, pemimpin. Semoga kamu bertahan. Li Luo sekali lagi dengan lembut diangkat keluar dari kuali dalam gelembung air, yang menjatuhkannya ke lereng gunung berapi. Kulitnya merah seperti lobster yang dimasak, tapi ini kulitnya, bukan karapasnya yang mengkilat. Itu mengelupas parah di beberapa tempat, dan menghitam di tempat lain. Namun, gelembung air di sekitarnya memompanya penuh energi penyembuhan dan menambalnya kembali. Kekuatan resonansi air dari mentor Cichan. Kekuatan resonansi air seorang adipati memiliki kekuatan penyembuhan yang jauh melampaui resonansi cahaya air Li Luo sendiri. Dalam beberapa menit, dia seperti baru lagi. Dia terus berbaring di tanah dan terengah-engah, menatap kosong ke langit. Dia telah membuat beberapa kemajuan yang baik selama pelatihannya, tetapi resonansi gandanya belum berhasil mencapai tahap menjadi satu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi mereka selalu sedikit kekurangan. Mentor, apa yang terjadi? Kepalanya berderit ke samping untuk menatapnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma teh, lalu dia menatap pemandangan gunung. Kemarilah, katanya, meletakkan cangkir tehnya. Li Luo berderit, persendiannya memprotes. Pakai bajumu, katanya tidak sabar. Bajunya telah terbakar abis. Dia telah menyiapkan beberapa celana tahan panas,
Tetapi mentornya tidak tertarik dengan bentuk tanpa busananya, meskipun dia memiliki definisi yang baik pada ototnya. Li Luo mengeluarkan kemeja lain dari sakunya dengan tawa malu-malu. Ulurkan tanganmu. Li Luo mengulurkan tangan dengan patuh, meletakkan tangannya yang terlalu panas ke tangannya yang lebih dingin. Gunakan kekuatan resonansimu. Li Luo mengirimkan resonansi airnya, lalu resonansi kayunya. Dia memberinya setengah senyum. Masih berusaha menyembunyikannya. Li Luo mulai, lalu tertawa lemah. Hehehe, mentor, kamu tahu. Aku selalu curiga, seni resonansimu selalu lebih kuat dari yang seharusnya, dan sedikit berbeda. Dan aku mengkonfirmasinya dengan memasukkanmu ke dalam kuali selama beberapa hari terakhir. Li Luo mengangkat bahu dengan malu. Sekarang dia menunjukkan dua lainnya dengan jelas, resonansi cahaya dan resonansi bumi. Kau benar-benar terobsesi dengan menyembunyikan sesuatu kan? Bukan hanya resonansi ganda, tetapi dengan dua resonansi sekunder lagi, katanya dengan sedikit terkejut. Yah, ini bukan keajaiban, beberapa orang secara alami mengembangkan ini, kamu tidak perlu menganggap dirimu sebagai orang aneh. Hehehe, aku tidak benar-benar berpikir seperti itu, kata Li Luo. Aku hanya menyembunyikannya karena kebiasaan. Selalu tidak terdugakan. Petik 2. Dia menggelengkan kepala, licik seperti yang mereka datang. Tetap saja, dia tahu tentang keadaan Haus Luolan juga. Dia berada dalam bahaya lebih dari siswa lain. Ketika nyawa seseorang dipertaruhkan, apapun yang bisa Anda lakukan, pasti akan Anda lakukan. Dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Resonansi sekunder ganda pasti telah memberimu banyak jangkauan dan kelincahan dalam pertarunganmu sampai sekarang, tetapi itu juga membawa beberapa masalah. Ketika yang paling kamu butuhkan adalah kekuatan mentah, itu adalah nilai tambah. Tetapi inti dari transisi ke tahap menjadi satu berbeda. Ini menandai peralihan ke kontrol halus. Pada saat ini, warna ekstra di dalam dirimu mengaburkan arah. Apakah maksud Anda bahwa saya tidak dapat mencapai tahap menjadi satu karena gangguan resonansi sekunder ganda? Li Luo bertanya, kecewa. Dia mengangguk. Tapi aku selalu menyaring cahaya dan bumi dari kekuatan resonansiku ketika aku menggabungkannya, kata Li Luo. Mungkin kamu mencoba, tetapi tidak menyeluruh. Kedua elemen itu terjalin terlalu dalam. Bagaimana mungkin seorang master resonansi belaka sepertimu memisahkan mereka dengan bersih? Petik 2. Kalau begitu, bagaimana sekarang? Dia bertanya dengan kecewa. Itu bukan masalah yang sulit, kamu hanya perlu mencapai tahap jenderal. Maka ini tidak akan menjadi masalah, dia tertawa. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang, tentu saja. Jadi cara lain adalah dengan meminjam beberapa kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal apa? Dia memikirkannya sejenak. Gerakan mengalir. Kamu mempelajari seni resonansi itu kan? Seni resonansi geser mengalir. Li Luo berkedip, lalu mengangguk. Dia memang telah melatihnya sebelumnya. Dia telah menggunakannya untuk melawan kulit manusia dan monster berdaging di Gua Umbra untuk memisahkan mereka satu sama lain. Mengapa tidak mencoba menggunakan geser mengalir di dalam tubuhmu? Pinjam kekuatannya untuk memotong, dan mungkin kamu akan bisa mencapai kondisi menjadi satu dengan lebih mudah, sarannya. Mata Li Luo berbinar pada gagasan itu. Aku bisa melakukan itu. Tapi kamu harus hati-hati, dia memperingatkannya. Jangan mengubah organmu menjadi daging cincang. Bahkan kekuatan resonansi airku tidak dapat menyelamatkanmu dari penggilingan internal. Petik 2. Mengapa resonansi sekunderku harus menjadi keterbatasan? Mengapa tidak bisa menjadi penyokong, untuk meningkatkan resonansi gandaku? Keluh Li Luo, kesal karena harapannya pupus. Apa yang kita pelajari sekarang? Cichan bertanya dengan masam. Resonansi ganda, tentu saja. Dan apa artinya dual resonansi? Yah, itu berarti menggabungkan dua resonansi. Dan, katanya dengan penuh rasa ingin tahu, jika kamu ingin menambahkan resonansi ketiga ke dalam campuran, apakah itu masih disebut resonansi ganda? Aku minta maaf untuk mengatakan bahwa itu akan disebut resonansi rangkap 3. Bahkan aku belum menguasainya. Mengapa kamu mengeluh? Apa yang sedang coba kamu lakukan? Serunya, melambai-lambai tangan dengan gelisah. Selain itu, resonansi sekundermu jauh lebih lemah dibandingkan dengan resonansi primermu. Penggabungan akan terlalu tidak seimbang untuk menciptakan resonansi rangkap 3. Penggabungan resonansi ganda adalah tentang kontrol yang mendalam. Kontrol yang dalam. Kontrol mendalam. Kamu mencampur dua elemen yang sangat tidak stabil dan mudah menguap bersama-sama.
Melemparkan resonansi ketiga ke dalam campuran akan menjadi kekacauan. Petik 2. Mata Li Luo bersinar dengan cahaya jahat. Ah, jadi meskipun gagal, aku bisa membuat ledakan besar. Bom energi. Ada tatapan berbahaya di mata Qi Chan sekarang. Apakah itu yang aku coba ajarkan kepadamu? Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu sebaiknya melompat ke gunung berapi sekarang. Petik 2. Li Luo tahu kapan harus menyerah. Yah, aku merasakan gelombang antusiasme yang kuat untuk mencoba teknik geser mengalir, mentor. Aku akan melakukannya dengan sangat baik dan bekerja menuju tahap menjadi satu, mentor. Dia segera duduk untuk berkultivasi, memulihkan kekuatan resonansinya. Dia menghela nafas lelah, menggelengkan kepalanya. Li Luo tajam, tetapi benda tajam sering kali berbahaya. Dia terlalu suka bermain api. Nasihat Qi Chan sangat tepat. Setelah mengkalibrasi seni resonansi geser mengalir, dia berhasil memisahkan kekuatan resonansi di dalam dirinya dengan lebih bersih, dan dia merasa seperti membuat kemajuan yang baik lagi. Dia hanya menghabiskan 1 hari bereksperimen dengan geser mengalir, dan sekarang dia sudah mampu menggunakannya sesuka hatinya tanpa cedera. Dan pada hari ke-9 kultivasi di Gunung Berapi, dia akhirnya berhasil mencapai tahap menjadi satu. Ada ledakan memekakkan telinga dari Gunung Berapi, dan kemudian kuali itu runtuh, pecah berkeping-keping. Mereka jatuh ke magma di bawah dengan percikan yang bising. Li Luo mendarat dengan ringan di mulut Gunung Berapi, wajahnya memerah karena panas dan kegembiraan. Dia akhirnya berhasil. Di sekitar pergelangan tangannya, gelang kekuatan biru dan hijau bersinar melingkar. Ini adalah tanda dari tahap menjadi satu. Setelah semua kesulitan itu, dia akhirnya berhasil. Mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan energi berputar-putar di dalam dirinya. Meskipun dia masih kultivator perubahan pertama yang sama, kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda sekarang. Dia pasti bisa mengalahkan Lu Chang dengan lebih mudah, dia percaya. Li Luo berbalik ke sumber tepuk tangan yang mantap. Itu Bai Mengmeng, kagum. Di sampingnya adalah Xin Fu. Li Luo menyeringai pada mereka. Mentor, aku sudah melakukannya. Dia menyatakan dengan bangga. Yah, kamu tidak sepenuhnya tidak berdaya, kurasa. Jika ini tidak berhasil, aku baru saja akan membatalkan memasak, katanya. Pemimpin, teriakanmu telah menjadi hiburan yang bagus di bagian ini. Banyak orang mampir setiap hari untuk mengagumi volumemu, kata Xin Fu sambil menyeringai. Li Luo menatapnya. Jangan dengarkan dia, pemimpin. Semua orang mengagumi kegigihanmu. Tidak semua orang bisa tangguh melalui pelatihan semacam itu, Bai Mengmeng buru-buru meyakinkannya. Li Luo mengangguk murung. Jika dia tahu, dia akan menahan teriakannya sedikit lagi, dan kembali sebagai pahlawan muram yang bungkam. Tapi sekarang, mentor, ini metode pelatihan yang cukup efektif. Ini membantu membangun ketahanan. Anda tidak boleh menunjukkan pilih kasih, Xin Fu juga memiliki potensi besar, aku sangat merekomendasikan dia untuk pelatihan. Xin Fu memucat. Serangan balik ini datang dengan sangat cepat. Pemimpinnya benar-benar picik. Tidak perlu, aku tidak bertujuan untuk menjadi siswa Aula Bintang 1 terkuat di seluruh benua ilahi timur atau apapun, Xin Fu buru-buru meyakinkannya. Dia mengabaikan olok-olok mereka, kita akan mengakhiri semua pelatihan kalian. Kembalilah ke sekolah dan istirahatlah. Dia berputar kembali ke sekolah, dan pasukannya mengikutinya seperti anak ayam kecil di belakang induk ayam. Kembali di sekolah, Qi Chan menunjukkan bahwa Li Luo harus tinggal lebih lama. Xin Fu dan Bai Mengmeng menuju menara dengan penuh semangat untuk beristirahat. Beristirahatlah dengan baik malam ini. Besok, aku akan memulai pemurnianmu, aku sudah mengamankan lokasi untukmu, aula kultivasi yang hanya bisa dipinjam oleh mentor semangat ungu, aku tidak tahu apa yang ingin kamu buat, tetapi ada perisai keamanan yang akan memberikan privasi, katanya. Mentor memikirkan segalanya. Li Luo menyeringai, senang dengan pandangan ke depannya. Dia membutuhkan kekuatan 2 adipati untuk roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh, dan dia tahu itu tidak akan mudah. Meskipun sekolah itu cukup aman, privasi tidak akan merugikan. Hadiahnya sangat bagus. Tentu saja saya akan memberi Anda upaya yang proporsional, katanya dengan setengah tersenyum. Pergi dan istirahatlah, kalau begitu. Oh dan, selamat kamu telah menjadi salah satu dari 4 pesaing teratas di antara siswa Aula Bintang 1, aku menantikan penampilanmu di pertemuan cawan suci. Keesokan harinya, Li Luo sedang menyelesaikan persiapannya di kamarnya ketika dia mendengar ketukan di pintunya.
Ketika pintu terbuka, dua wanita cantik menunggunya. Di sebelah kirinya adalah Lu Qinger, dengan seragam perguruan tinggi Astral Sage, ditambah kaos kaki renda putih khasnya. Wajahnya bersinar dengan energi muda. Di sebelah kanan adalah Yu Hongqi, dengan warna merah seperti biasanya. Berdiri di samping Lu Qinger, orang mungkin berpikir mereka adalah dua bersaudara daripada ibu dan anak. Lu Qinger berseri-seri padanya dengan cerah, menggantung di lengan ibunya. Presiden Yu, Anda sangat tepat waktu. Li Luo menyembunyikan keterkejutannya bahwa Lu Qinger juga ada di sini. Namun, dia segera menyadari bahwa putrinya adalah perlindungan terbaik untuk perjalanan ke perguruan tinggi Astral Sage. Yu Hongqi mengeluarkan bola saku, mengeluarkan kotak perak dari dalam. Ini adalah bahan yang kamu butuhkan, katanya, menyerahkannya kepada Li Luo. Mereka semua dipersiapkan dengan sempurna. Li Luo mengacungkan jempolnya. Presiden Yu, kamu yang terbaik, katanya bersemangat. Dia cukup khawatir tentang bahan-bahan ini. Lagi pula, jika dia berhasil mendapatkan dua adipati dan tidak membawa bahan yang tepat, itu akan sangat memalukan. Tapi jelas Yu Hongqi sangat mampu. Hanya transaksi biasa, katanya dengan senyum santai. Lu Qinger mengerutkan kening mendengar kata-kata ibunya, mencubit sikunya. Apakah kamu akan membuat kami menunggu di pintu sepanjang hari? Yu Hongqi bertanya dengan tidak sabar. Li Luo buru-buru menyingkir untuk membiarkan mereka masuk. Yang mengejutkan, dia melihat orang lain di belakang mereka. Yang akrab, mentor Cao Sheng. Hari ini, dia tidak terlihat jorok seperti biasanya. Dia membungkuk, perawakannya kaku karena gugup. Dia menggosok tangannya dengan gugup, tetapi bersama dengan punggungnya yang bungkuk, itu hanya membuatnya terlihat seperti karakter yang mencurigakan. Mentor Cao Sheng, Li Luo bertanya. Oh, hehehe. Aku di sini untuk berbicara dengan mentor Qi Chan tentang sesuatu, dan aku bertemu dengan Qinger dan Presiden Yu di sepanjang jalan. Kebetulan sekali. Matanya mengikuti Yu Hongqi ke dalam ruangan. Li Luo langsung mengerti, meskipun dia tidak begitu yakin dengan apa yang dia pahami. Jadi mentor Cao Sheng memiliki titik lemah untuk Yu Hongqi, apakah ada sejarah di antara mereka? Bukankah Yu Hongqi menyukai ayahnya? Yang berarti orang tuanya adalah saingan cinta mentor Cao Sheng. Tidak, mentor Cao Sheng mungkin tidak memenuhi syarat sebagai saingan cinta. Bagaimanapun, ayahnya hanya memperlakukan Yu Hongqi sebagai teman. Tentu saja, dari sikap Yu Hongqi dan kenyataan bahwa dia sudah menikah dan memiliki seorang putri bersama mereka hari ini, itu berarti perasaan Cao Sheng tidak berbalas. Ah, cinta bertepuk sebelah tangan. Begitu manis, namun begitu pahit. Li Luo menatap mentor Cao Sheng dengan simpati di matanya. Dalam perjuangan cinta yang rumit dari generasi sebelumnya, pria malang ini muncul sebagai pecundang utama. Li Luo masih menatap Cao Sheng dengan kasihan, sementara Cao Sheng dengan berani mengikuti mereka ke dalam rumah seperti anak anjing yang tersesat. Hati Li Luo tertuju padanya. Cinta membodohi kita semua. Untungnya, aku hebat, jadi aku tidak akan tahu bagaimana rasanya ditolak. Bai Mengmeng datang bergegas untuk menyajikan teh untuk Yu Hongqi dan Lu Qinger dengan senyum manis. Yu Hongqi mengangguk sebagai penghargaan. Li Luo ini, katanya nakal kepada putrinya, menghabiskan seluruh hari-harinya di rumah yang sama dengan gadis manis. Dia tahu bahwa putrinya menyukai Li Luo. Dia mungkin mengakui kemampuannya, tetapi dia adalah pria yang bertunangan. Apakah pertunangan itu nyata atau hanya formalitas, dia masih enggan baginya untuk terlalu dekat dengan Lu Qinger. Tapi gadis-gadis muda memiliki pikiran mereka sendiri. Yu Hongqi tahu bahwa melarang apapun hanya akan menjadi kontraproduktif. Itulah mengapa dia lebih suka menjatuhkan pengingat halus untuk putrinya. Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lu Qinger sama tajamnya, dan dengan cepat menangkap apa yang coba dilakukan ibunya. Kau terlalu memikirkannya, Bu. Rekan setim tidak dipilih oleh diri kita sendiri. Petik 2. Bai Mengmeng sepertinya dia melayani Li Luo dengan baik, kata Yu Hongqi ringan. Bu, ada banyak gadis di sekolah yang menganggap baik Li Luo. Kedengarannya seperti potensi playboy bagiku. Hanya karena pikiranmu kotor, Bu. Yu Hongqi terbatuk kesal. Li Luo mempersilakan mentor Cao Sheng masuk dan mendudukkannya di seberang Yu Hongqi. Mentor, Lu Qinger menyambutnya dengan senyuman. Cao Sheng mengangguk dan membalas senyumannya dengan tergesa-gesa. Yu Hongqi menatapnya juga. Cao Sheng sedang duduk tegak, dan diam-diam menyelinap melihat ke arah Yu Hongqi. Mentor Cao Sheng, terima kasih telah menjaga Qinger selama ini, aku ingin mengunjungimu untuk sementara waktu sekarang,
tetapi tidak pernah bisa meluangkan waktu, kata Yu Hongqi. Oh, tidak masalah sama sekali, tidak masalah, Qinger sangat berbakat. Sama seperti dirimu sendiri, Cao Sheng menambahkan dengan canggung. Li Luo dan Lu Qinger saling berpandangan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mentor Cao Sheng sebingung ini. Mentor Cao Sheng, anggur. Li Luo mencoba meredakan suasana. Oh, Li Luo, baiklah. Cao Sheng tergagap. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidak terlalu suka anggur? Secangkir teh panas sudah cukup. Rahang Li Luo hampir jatuh ke lantai. Mentor Cao Sheng, bagaimana kamu bisa berbohong seperti ini dan lidahmu tidak menjadi hitam? Dia adalah pemabuk terbesar di sekolah. Dan sekarang dia menyamar sebagai peminum teh. Anda pasti bercanda. Tentu saja, dia tidak mampu mengekspos mentor Cao Sheng di tempat dan mempermalukannya, jadi dia memberi isyarat kepada Bai Mengmeng untuk meletakkan secangkir lagi cairan daun teh panas di depan Cao Sheng. Lu Qinger merasa sedikit malu. Temperamen dan minuman favorit mentor Cao Sheng semuanya terkenal baginya. Tapi apa yang bisa dia katakan saat ini? Akan terlalu kejam untuk mengeksposnya. Mentor Cao Sheng memiliki titik lemah untuk ibunya. Dia mungkin sangat waspada sejak Yu Hongqi menginjakan kaki di sekolah, dan mengatur pertemuan, kebetulan. Suatu kebetulan yang begitu dipaksakan sehingga Lu Qinger merasa ngeri. Yu Hongqi menyantap politik keuangan dan maneuvering untuk sarapan sehari-hari. Rayuan kekanak-kanakan semacam ini sangat mencolok baginya. Tetap saja, dia cukup sopan untuk menghiburnya dengan beberapa obrolan ringan. Mereka mengobrol dengan cukup menyenangkan, tetapi suasananya begitu dingin sehingga Lu Qinger tidak ragu tentang kurangnya minat romantis ibunya padanya. Bagaimanapun, mentor Cao Sheng sedang menjilatnya dengan bahagia. Lu Qinger ingin memberitahunya bahwa tidak ada cinta yang datang dari hubungan yang dipaksakan. Jika dia menggantung dirinya di leher di pohon, ibunya masih tidak akan melihat lagi. Kapan kamu mulai? Yu Hongqi bertanya pada Li Luo. Seperti yang telah diramalkan Lu Qinger, Yu Hongqi sama sekali tidak tertarik dengan pilihan percakapan Cao Sheng. Dia menatap ragu ke arah mentor Cao Sheng, tidak yakin apakah dia harus mendiskusikan ini di depannya. Aku sudah memberitahu mentor Cao Sheng tentang pemurnianmu. Karena aku dan mentor Qi Chan akan membantumu, kami tidak akan berdaya. Meskipun sekolah adalah tempat yang cukup aman, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Kami harus memastikan kami tidak terganggu, dan mentor Cao Sheng dengan murah hati dengan sukarela membantu kita, kata Yu Hongqi. Li Luo tercengang. Apakah layanan pengawalan seorang ahli adipati begitu mudah didapat secara gratis? Untuk bantuan dua adipati pertama, dia telah membayar 2 intisari king. Dan sekarang Cao Sheng melakukan ini secara gratis. Dia sedikit pusing dengan kebahagiaan. Seperti pizza gratis yang jatuh dari langit. Kerak tingkat duke, topping duke. Li Luo menatapnya dengan ekspresi kompleks. Mentor Cao Sheng, kamu adalah pria yang hebat. Cao Sheng melambaikannya dengan gembira. Oh, tidak apa-apa, Li Luo. Katakan saja tentang hal-hal seperti itu sebelumnya. Tentu saja aku akan membantumu. Li Luo memberinya senyum terima kasih, tetapi dia berteriak dalam hati. Mentor Cao Sheng, dasar bajingan gila. Apakah kamu pikir aku tidak tahu seperti apa kamu biasanya? Kembali ketika Shen Jin Xiao memukulku ke tanah, aku tidak melihatmu mengangkat jari, kecuali untuk mengangkat cangkir anggurmu. Bukannya dia juga tidak ingin membina hubungan baik dengan para mentor semangat ungu, tapi tidak ada kesempatan seperti itu yang pernah muncul dengan sendirinya. Li Luo tidak keberatan, dia tidak menyangka para elit kerajaan Xia ini akan memberinya waktu sebagai tuan muda keluarga Luolan. Selain itu, tidak ada yang mengikat mereka bersama. Mentor Cao Sheng memutuskan untuk menjadi ayah yang baik semua berkat lingkaran cinta yang dibawa Yu Hongqi. Bagaimanapun, perlindungan adipati pasti akan memungkinkan pemurnian hari ini berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Dia mengobrol dengan Yu Hongqi sebentar lagi, lalu mentor Qi Chan tiba ketika cahaya di luar mulai sedikit redup. Qi Chan sama sekali tidak terkejut melihat Cao Sheng di sana. Bahkan, dia sepertinya sudah mengharapkannya. Tidak ada yang suka bergosip, dia menyapa mereka berdua dengan sederhana. Yah, kita semua di sini. Mari kita segera ke sana, kalau begitu. Li Luo bangkit. Saatnya membuat roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Di sudut barat daya perguruan tinggi Astral Sage. Sebuah bangunan spiral bata merah menonjol di antara rerumputan hijau yang rimbun. Itu adalah tempat yang asing bagi sebagian besar siswa,
karena hanya mentor semangat ungu dengan sumber daya cadangan yang bisa menyewa tempat itu. Mentor Cichan membawa Li Luo dan yang lainnya ke salah satu ruang kultivasi. Mendorong pintu batu yang berat hingga terbuka, arena kristal putih yang berkilauan menyambut mata mereka. Ruangan sejuk itu berkilauan dengan kemewahan emas, dan platform batu yang luas di tengah ruangan disinai sorotan reflektif mereka. Gelombang energi alam duniawi meledakkan mereka sejak pintu dibuka. Bagi adipati seperti Cichan dan Yu Hongqi, itu seperti angin sejuk dan menyegarkan yang bermain di wajah mereka. Bagi Li Luo, itu lebih mirip dengan tornado. Dia merasa seperti telah dicelupkan ke dalam salah satu toples anggur tembikar seukuran bak mandi, dan dia telah minum setiap tetes terakhir. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Mentor Cichan sudah memperkirakannya, jadi dia meraihnya untuk menenangkannya. Dia juga mengirimkan sentakan kekuatan resonansi untuk membentenginya, mengguncangnya keluar dari keadaan mengantuknya. Wow, ini intens, gumam Li Luo pada dirinya sendiri. Ini bahkan lebih kuat dari apa yang dialami dari pohon kekuatan resonansi. Apakah ini kristal kuning darah naga? Yu Hongqi bertanya dengan penuh penghargaan saat dia melangkah ke ruangan yang berkilauan, perguruan tinggi astral Sage benar-benar sesuatu yang lain. Kristal ini sangat mahal. Seluruh ruangan ini dibangun darinya, dan memanfaatkan harmoni darah naga dalam desain yang menginspirasi. Bahkan adipati akan mendapat banyak keuntungan dari berkultivasi di sini. Petik 2. Cichan tersenyum. Sangat sederhana, Presiden Yu, seolah-olah perguruan tinggi astral Sage pernah berharap dapat dibandingkan dengan kekayaan Bank Naga Emas. Kekayaan dibangun melalui penghematan dan tabungan seumur hidup, jawab Yu Hongqi. Tidak ada keberanian dalam kemewahan seperti perguruan tinggi astral Sage. Jika Presiden Yu menganggap ini terlalu mencolok, aku akan dengan senang hati menunjukkan Anda ke halaman parkir kereta House Luolan, kata Li Luo. Oh, tidak. Terima kasih. Yu Hongqi tersenyum, kamu tidak memiliki cukup ruang untuk memarkir semua kereta yang aku miliki. Li Luo merengut. Sial, dia kejam. Turun dari kudamu yang tinggi dan sangat mahal. Kamu pikir uang saja bisa membuat kamu bahagia. Li Luo menghela nafas. Sebenarnya, uang akan membuatnya sangat bahagia. Jika dia punya cukup uang, resonansi cahaya airnya akan menjadi kelas 8. Dan mungkin dia akan memiliki resonansi kayu bumi kelas 7 untuk mengikutinya. Uang memang bisa membuatnya sangat bahagia. Uang yang tidak dia miliki. Sementara Li Luo memikirkan masalah keuangannya, Yu Hongqi menoleh ke Chao Sheng, yang berdiri di pintu. Mentor Chao Sheng, keselamatan kami ada di tanganmu. Mentor Chao Sheng melambai dengan penuh semangat padanya. Jangan khawatir, Presiden Yu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyebabkan masalah bagimu. Bagaimanapun, sekolah adalah tempat yang cukup aman, aku ragu apapun akan terjadi. Itu selalu baik untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada yang lain, katanya, menoleh ke Li Luo, mari kita mulai. Efisiensi bisnis alaminya telah menegaskan kembali dirinya sendiri. Li Luo terlalu senang untuk menurutinya. Dengan jentikan lembut dari pergelangan tangan Cichan, pintu batu yang berat itu terayun menutup dengan gemuruh. Chao Sheng menatap pintu yang tertutup itu, lalu menancapkan pantatnya sendiri di luarnya. Dia menggosok pipinya yang beruban dan menyeringai seperti anak muda. Dia tidak berbicara begitu akrab dengan Yu Hongqi selama bertahun-tahun sekarang. Kemudian lagi, dia tahu bahwa itu bukan salahnya, dialah yang tidak berani berbicara dengannya. Dalam hal ini, dia benar-benar pengecut. Kembali pada hari itu, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengaku. Dia tahu bahwa jawabannya akan menjadi penolakan yang jelas, dia telah memberitahunya bahwa dia menyukai Li Taixuan. Setelah itu, dia meninggalkan Bank Naga Emas dan memasuki perguruan tinggi astral Sage. Meskipun mereka masih bekerja di dekat kota Xia, dia tidak pernah pergi untuk menemuinya. Dia adalah wanita yang bangga dan mungkin tidak akan mentolerir perhatiannya. Dia memiliki segalanya kecuali memutuskan kontak dengannya. Chao Sheng tahu bahwa dia adalah seorang pengecut. Dalam hatinya, Yu Hongqi sempurna, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya sedikitpun. Namun tragisnya, perasaan seseorang tidak bisa dikendalikan. Dia tidak bisa tidak menyukainya, reaksi yang dapat dimengerti untuk pria berdarah panas manapun terhadap wanita luar biasa seperti Yu Hongqi. Chao Sheng menghela nafas dalam-dalam. Dia memejamkan mata dan membiarkan kenangan memenuhi mata pikirannya. Dia masih kecil, melarikan diri ke kota Xia setelah keluarganya hancur. Dia tidak memiliki apa-apa selain kemeja tipis di punggungnya dan perut yang keroncongan.
Dia telah runtuh di dekat tembok kota, menyerah sampai mati karena kelaparan ketika seseorang melemparkan roti panas dan segar ke wajahnya. Aroma ragi telah membangunkan jiwanya, dan dia telah mengikisnya, menenggelamkan giginya ke dalam camilan yang montok dan panas. Roti itu menempel di lidahnya, membakarnya, dan entah bagaimana dia menikmati perasaan itu. Ketika dia telah menjilat remah-remah terakhir, dia akhirnya menatap penyelamatnya. Seorang gadis muda berpakaian merah, dia cantik dan anggun, menatapnya dengan angkuh. Kamu bajingan besar, ayo lakukan kerja keras untukku jika kamu ingin makan. Dia berbalik tanpa menunggu balasannya. Dia berdiri terpaku di tempat selama beberapa detik, lalu buru-buru merangkak mengejarnya. Kemudian, dia telah menunjukkan bakatnya dan mengukir reputasinya sendiri di kerajaan Xia sebagai salah satu elit teratas. Tapi semua itu berkat Yu Hongqi. Dia berbaring dan tersenyum pada ingatannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak berani muncul di hadapannya, takut dia akan mengganggu. Tapi hidupnya adalah miliknya, dibeli dengan harga roti kukus bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu, Yu Hongqi tidak pernah meminta sesuatu darinya, seolah-olah dia telah melupakan bahwa dia memiliki kehidupan seorang adipati yang siap dipanggil jika dia menginginkannya. Akhirnya, sekarang dia telah memintanya untuk sesuatu. Meski hanya menjaga pintu, dia merasa harus melakukan yang terbaik. Memukul lututnya, ia melihat ke langit malam, lalu memalingkan kepalanya ke kanan. Katakan, Jin tua, bagaimana kalau kita beristirahat malam ini? Untukku. Sebuah sosok bergerak di kegelapan, kemudian tirai hitam terpisah untuk menunjukkan seseorang. Berjalan keluar ke cahaya bulan adalah tidak lain adalah Shen Jin Xiao. Aku tidak menyangka rekanku yang paling liar, mentor Cao Sheng sendiri, menjadi tugas penjaga tubuh, kata Shen Jin Xiao dengan senyuman miring. Menjaga tubuh adalah suatu kehormatan, jawab Cao Sheng. Jika dia memintaku untuk melakukan pekerjaan keras, aku akan melakukannya dengan senang hati. Kisah yang mengharukan, namun menyedihkan. Shen Jin Xiao mencibir. Dan sangat aneh, kamu adalah mentor semangat ungu di perguruan tinggi Astral Sage, salah satu dari sedikit adipati elit di kerajaan Xia, kamu memiliki status yang sebanding dengan Presiden Yu, dan kamu sepenuhnya layak untuk mengejarnya. Tidak perlu duduk di sini tenggelam dalam imajinasi. Petik 2. Menyeramkan adalah semua panas yang bisa kutangani dengan kekuatan kecantikannya, jawab Cao Sheng. Obsesimu? Kata Shen Jin Xiao. Cao Sheng mengangguk. Dan obsesimu, Li Luo, ataukah Jiang Qinghe? Shen Jin Xiao tersenyum tanpa kata. Mentor Shen Jin Xiao, aku tidak ingin melawanmu. Jangan membuat masalah di sini malam ini. Aku bisa mengabaikan pertengkaranmu dengan Li Luo dan Qi Chan, tapi malam ini, kamu melawanku, aku tidak akan menunjukkan kesopanan, kata Cao Sheng dengan janji yang tenang. Di bawah rambutnya yang acak-acakan, matanya jernih dan penuh dengan kekuatan. Bebas dari pikiran buruknya tentang Yu Hongqi, mentor Cao Sheng mengerahkan kekuatan penuh yang telah diperolehnya sebagai seorang adipati selama bertahun-tahun. Shen Jin Xiao melambai dengan malas. Aku di sini bukan untuk melawanmu. Lalu kau di sini hanya untuk melihatku menjaga pintu. Cao Sheng mengerutkan kening. Shen Jin Xiao tertawa, lalu dia duduk di tangga batu di samping Cao Sheng. Cao Sheng mengerutkan kening, tetapi tidak ada alasan yang baik untuk mengusir Shen Jin Xiao, meskipun dia agak terlalu dekat untuk kenyamanan. Mentor Shen Jin Xiao, aku selalu merasa bahwa kemarahanmu terhadap Li Luo tidak beralasan. Apa yang ingin kamu capai? Shen Jin Xiao tetap diam, menatap bulan yang cerah. Di dalamnya, dia hampir bisa melihat siluet Jiang Qinghe. Tapi matanya tidak tertuju pada wajah imajinernya. Dia melihat organ-organnya di dalam dirinya, dan dia menjilat bibirnya. Aku ingin hatinya. Di ruang tertutup, Li Luo sedang duduk di tengah pada platform kultivasi, sementara Qi Chan dan Yu Hongqi berada di dua futon di sisinya. Mentor Qi Chan, Presiden Yu, aku mulai, katanya secara resmi kepada mereka. Mereka berdua mengangguk, sedikit penasaran dengan apa yang diharapkan Li Luo dengan mengumpulkan kekuatan seperti itu di satu tempat. Li Luo mengabaikan pertanyaan mereka yang tak terucapkan. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan gulungan emas itu. Itu segera memenuhi udara dengan senandung magis. Li Luo ragu-ragu sejenak, lalu dia menggigit jarinya dengan keras dan membiarkan darah segar mendarat di gulungan itu. Ini dibuat oleh Li Taixuan dan Tan Thailand, jadi esensi darahnya adalah kunci aktivasi sederhana yang akan mencegah gulungan itu dicuri. Darah diserap ke dalam gulungan dan kemudian menyala dengan cahaya yang membanjiri ruangan.
Mereka saling silang sampai bangsal heksagonal melayang di udara di atas mereka. Rune emas berenang masuk dan keluar dari bidang heksagonal seperti roh halus. Li Luo berdecak kagum, orang tuanya membangun beberapa hal yang indah. Sementara itu, Yu Hongqi dan Qi Chan terkesan lebih dalam. Seorang master resonansi belaka seperti Li Luo mungkin hanya mengagumi keindahannya, tetapi adipati seperti mereka terpesona oleh kerumitan dan kompleksitas formasi. Keajaiban heksagonal di depan mereka adalah salah satu konstruksi paling canggih yang pernah ada. Ini ditinggalkan oleh Li Taixuan dan Tan Thailand. Fakta bahwa mereka membentuk perisai tingkat ini menunjukkan penguasaan dan keahlian yang luar biasa, kata Qi Chan dengan kagum. Yu Hongqi bahkan lebih terkejut. Bekerja di Bank Naga Emas berarti dia telah melihat berbagai macam barang aneh dan mahal, bahkan mungkin lebih dari Qi Chan, yang tinggal di sekolah itu. Dan dengan pengalaman duniawinya, dia tahu bahwa lingkungan ini adalah salah satu yang sebagian besar adipati akan berjuang untuk membuatnya. Jika Li Taixuan dan Tan Thailand membuatnya sendiri, maka keduanya bahkan lebih kuat dan berbakat daripada yang bisa dia bayangkan. Li Luo berada tepat di inti perisai. Cahaya keemasan berputar-putar di sekelilingnya dan menyatu sebagai anglo, lalu terus mengitarinya. Pada saat itu, dia merasa seperti dia bisa mengendalikan seluruh perisai dengan seberkas emas ini. Pada saat yang sama, pusaran cahaya keemasan membanjiri pikirannya dengan informasi tentang pengoperasian perisai. Dia mengambil semuanya sejenak, dan dia merasa semakin lega saat memproses informasi itu. Dia takut bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memanfaatkan kekuatan kedua adipati ini untuk membangun roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Lagi pula, dia hampir tidak berhasil masuk ke ruang kultivasi sejak awal. Dia merasa seperti ikan kecil yang mencoba mengarahkan dua sungai. Tapi informasi dari perisai membuatnya tenang. Dia menyadari bahwa keajaiban yang dibangun oleh orang tuanya ini dapat berjalan dengan sendirinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan seni penempaan dewa resonansi yang diperoleh, dan lingkungan akan membimbingnya untuk memanfaatkan kekuatan Yu Hongqi dan mentor Qi Chan untuk menyalakan api resonansi yang diperoleh dan menyelesaikan penempaan. Dengan kata lain, perannya hanyalah sebuah kapal. Orang tuanya pasti telah memperhitungkan kekuatannya selama kalibrasi mereka. Kadang-kadang, mereka tampak hampir bisa diandalkan, pikirnya dalam hati. Presiden Yu, mentor Qi Chan, kalian hanya perlu terus menyerang perisai dengan energi kalian, katanya kepada mereka. Keduanya mengangguk, lalu mereka mulai memanggil kekuatan mereka masing-masing, cukup besar untuk membelokkan udara di sekitar mereka. Kekuatan Qi Chan datang dalam bentuk lautan air di belakangnya, menerjang dengan deru ombak dan harimau. Resonansi pertamanya adalah resonansi air, dan yang kedua adalah resonansi harimau giok. Yu Hongqi menembakkan kekuatan resonansinya sendiri, dan Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Itu adalah lautan bunga, merah cemerlang. Di tengah mereka ada bunga raksasa yang mekar luas. Pada kelopaknya yang kokoh terdapat garis-garis ungu kerajaan dalam pola sayap burung phoenix. Mawar darah phoenix. Li Luo segera mengenali bunga itu. Itu adalah resonansi bunga, yang dikatakan mampu bertahan dengan melahap binatang roh secara keseluruhan setelah mendapatkan perasaan. Dia tidak menyangka ini akan menjadi resonansi pertama Yu Hongqi. Di dalam lautan bunga, kekuatan yang mengepul naik, membakar bunga-bunga itu sampai menjadi merah yang lebih cemerlang. Jelas, resonansi keduanya adalah semacam resonansi api. Sementara Li Luo melongo melihat resonansi mereka, keduanya telah mengirimkan aliran kekuatan luar biasa yang membanjiri perisai heksagonal. Dua pusaran energi terbuka di perisai, menyerap semua energi yang mereka salurkan ke dalamnya. Kehadiran energi mereka saja sudah cukup untuk mendistorsi udara. Mendorongnya ke dalam perisai menciptakan kekuatan besar, tetapi Li Luo sama sekali tidak terpengaruh, terkurung oleh sifat magisnya. Dia mengeluarkan kotak bahan yang telah diberikan Yu Hongqi kepadanya, mengeluarkan bahan-bahannya, dan meletakkannya di anglo di inti perisai. Saat kedua adipati terus menuangkan kekuatan mereka ke perisai, titik-titik cahaya di atasnya secara bertahap mulai menyala. Li Luo dengan tenang mulai menggunakan seni penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Sebuah percikan kecil menari-nari di ujung jarinya, lalu melompat. Li Luo sedikit malu dengan api resonansi yang diperoleh yang kecil dan lemah ini, meskipun itu adalah yang paling bisa dia hasilkan. Jika dia harus memalsukan roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh dengan percikan kecil itu, dia akan membutuhkan waktu seumur hidup bahkan untuk merebus bahan-bahannya. Untungnya, dia memiliki kekuatan besar yang dia miliki.
Pembakar gas pribadinya yang sangat mahal. Lingkaran cahaya keemasan menyelimuti Li Luo, bertindak sebagai titik fokus untuk menarik energi ke arahnya. Itu kemudian mengarahkan energi melalui dia dan ke percikan. Dalam beberapa saat, percikan kecil itu tumbuh menjadi nyala api setinggi puluhan meter. Jarinya seperti naga yang menakutkan sekarang, dan Li Luo memasukkannya ke dalam anglo emas. Api raksasa meraung hidup, dan pemurnian dimulai. Proses pemurnian berjalan semulus yang diharapkan Li Luo. Itu sangat mudah sehingga dia bahkan merasa cukup nyaman untuk tertidur. Perisai itu berlari sendiri dengan autopilot. Satu-satunya tugasnya adalah menggunakan seni penempaan resonansi dewa yang diperoleh untuk membuat api resonansi yang diperoleh. Perisai kemudian akan mengubah kekuatan Yu Hongqi dan Qi-Chan yang sangat besar menjadi bahan bakar khusus yang akan meningkatkan api resonansi yang diperolehnya ke titik yang cocok untuk menyaring bahan-bahan di dalam anglo. Tumbuhan dan biji terus menggelembung dan menyatu di dalam. Ini bukan perpaduan biasa. Perisai dirancang dengan ahli untuk menggabungkan semua bahan dalam langkah dan jumlah yang tepat, tanpa satu kesalahan pun. Li Luo tidak perlu melakukan apapun. Ini lebih mudah daripada berjalan-jalan di taman. Ini seperti mengendarai kereta melewati taman. Melihat betapa santainya Li Luo membuat Yu Hongqi terkejut. Matanya melebar saat dia menyadari betapa otomatisnya perisai itu. Perisai ini, hidup. Li Luo tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi Yu Hongqi adalah seorang adipati, jadi dia jelas memahami seluk-beluk perisai sedikit lebih baik daripada dia. Dia sangat terkesan. Keduanya benar-benar tidak pernah berhenti bergerak maju, bahkan setelah mereka meninggalkan generasi lainnya. Kembali ketika mereka berada di kerajaan Xia, bakat mereka telah melampaui setiap ahli lain di generasi mereka. Tidak ada orang lain yang berani mengklaim bakat apapun, tidak ketika mereka tumbuh dalam keputusasaan dingin dari bayang-bayang keduanya. Sekarang setelah mereka pergi selama bertahun-tahun, ingatan akan kecemerlangan mereka perlahan memudar dari benak Yu Hongqi. Tapi lingkungan ini telah mengembalikan semuanya, tahun-tahun dominasi oleh keduanya. Yu Hongqi mengendalikan perasaannya, dengan fokus mendorong lebih banyak kekuatan resonansi ke perisai. Di sisi lain ruangan, Qi-Chan merasakan hal yang sama. Sepertinya tidak akan ada masalah dengan membuat apapun ini, pikirnya dalam hati. Dia membiarkan beberapa ketegangan mereda dari bahunya. Meskipun House Luolan memiliki banyak musuh, tidak ada yang bisa menyusup ke halaman perguruan tinggi Astral Sage. Satu-satunya yang sial di sini adalah Shen Jin Xiao, tetapi dia hampir tidak akan menerobos masuk untuk menimbulkan masalah. Berpikir demikian, dia dengan senang hati mendorong lebih banyak kekuatan resonansinya ke dalam perisai. Tiba-tiba, tubuhnya terhuyung. Ada gangguan dalam aliran kekuatan resonansi Qi-Chan. Dia membeku. Dia jatuh ke lantai, tangannya mencengkeram kerudungnya. Di bawahnya, matanya dipenuhi dengan kengerian dan rasa sakit. Tidak mungkin, katanya dengan suara serak. Setelah bertahun-tahun, mengapa itu dipicu sekarang? Qi-Chan memekik kesakitan. Dari balik kerudungnya, tanda hitam mulai muncul ke permukaan, menjadi barisan ikan hitam kecil. Mereka masuk ke matanya, membuat mata kanannya benar-benar hitam. Aura jahat memenuhi udara. Mata kirinya normal, tetapi berjuang dengan panik. Kekuatan resonansinya terbang di luar kendali, menghancurkan dan memantul keluar angkasa. Li Luo, hati-hati. Dia berteriak dengan napas terakhirnya. Dia benar-benar kehilangan kendali, kekuatan resonansinya memancar keluar dari bagian tubuhnya yang tak terduga dalam berbagai kekuatan yang aneh. Itu akan meledak keluar dari dadanya pada satu saat, lalu mengalir dari punggungnya di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya berada di bawah kekuasaannya, berkerut ke sana kemari seperti boneka yang lemas dalam kemarahan kekuatan resonansi. Li Luo tidak bisa menghadapi serangan yang datang padanya. Dia tidak memiliki peluang melawan murka seorang adipati, dia bahkan tidak bisa menghindarinya. Aliran kekuatan resonansi dihentikan di udara oleh gelombang kekuatan resonansi merah yang berkilauan bersama sebagai dinding kelopak. Itu tidak hanya menghentikan serangan, tetapi juga menyerap sebagian kekuatan. Mentor Qi-Chan, Yu Hongqi berdiri, memandang dengan serius. Dia telah menyelamatkan Li Luo. Presiden Yu, apa yang terjadi dengan mentor Qi-Chan? Li Luo terkesiap. Sepertinya dia kehilangan kendali. Yu Hongqi memperhatikan mata gila Qi-Chan dengan hati-hati. Kedutan itu, aura itu. Ini adalah korupsi monster. Apakah dia pernah terkorupsi sebelumnya? Li Luo menatap mentornya dengan tak percaya. Mentor Qi-Chan. Dirusak oleh monster. Monster apa yang bisa merusak bahkan seorang adipati?
Sebenarnya mentor Cichan selalu memakai kerudung. Apakah dia menyembunyikan sesuatu di bawahnya? Sementara mereka berbicara, Cichan bergerak lagi. Mata hitam legamnya terpaku pada Yu Hongqi, tangan ramping meninju dengan kekuatan ganas yang sangat kontras dengan tubuhnya yang mungil. Seekor harimau biru melompat keluar. Garis-garis hitam di punggungnya berdenyut dengan kekuatan yang membuat Li Luo menjadi dingin karena ketakutan. Harimau itu menggeram sambil membelah udara dengan cakarnya yang tajam. Jari-jari Yu Hongqi bergerak kabur saat dia mengangkat dagunya dengan menantang. Menyelesaikan serangkaian gerakan tangan, dia mendorong keluar dengan telapak tangannya. Telapak bunga crimson. Kekuatan merah meledak dari tangannya yang terbuka membentuk lingkaran kelopak. Jantung bunga bersinar dengan api gelap. Harimau itu melompat ke kelopak bunga dalam bentrokan api dan air. Penguapan mengirim uap mendidih keluar dalam semprotan ganas, tetapi dinding ruang kultivasi menyerap semuanya. Harimau itu mundur, menggeram dan mondar-mandir. Yu Hongqi mengerutkan kening. Cichan berada dalam keadaan yang aneh, tetapi dia tidak akan membunuh seorang guru. Dia hanya bisa bertahan, dan juga melindungi Li Luo, master resonansi yang lemah yang terperangkap di antara dua adipati. Jika tidak, dia akan dimusnahkan seperti semut. Selain itu, tujuan mereka hari ini adalah membantu Li Luo dengan pemurniannya. Jika mereka akhirnya melawan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan punya apa-apa lagi untuk membantu Li Luo. Hari ini akan sia-sia. Li Luo tidak mungkin menjaga perisai tetap berjalan selamanya. Saat energi inti di dalam memudar, perisai juga akan memudar. Dia tidak bisa mengulanginya lagi. Ini benar-benar dilema. Pikiran Yu Hongqi berpacu. Satu pilihan lagi adalah Cao Sheng, yang ada di luar. Tetapi semakin memperhatikan situasinya, semakin kacau gambarannya. Sementara dia bingung, Li Luo menerima beberapa informasi dari perisai itu sendiri. Jelas, pertempuran telah memicu beberapa pertahanan dari perisai. Li Taixuan dan Tan Thailand telah benar-benar bersiap untuk setiap kemungkinan hasil. Li Luo tergerak oleh pandangan jauh ke depan dan kerajinan yang teliti dari orang tuanya. Itu mungkin baru saja menyelamatkannya sekarang. Presiden Yu, teriak Li Luo padanya, transfer kekuatan resonansimu kepadaku. Aku akan menaklukkan mentor Cichan. Yu Hongqi terkejut. Anak muda ini. Tetap saja, dia bergerak dengan tegas untuk mendorong lebih banyak kekuatannya ke perisai. Baiklah, nak, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Saat Yu Hongqi terus memaksa aliran energi yang stabil ke dalam perisai, itu mulai melengking tajam. Sebuah cincin emas muncul di depan Li Luo, lalu menonjol ke depan dan berbentuk meriam yang diarahkan langsung ke Cichan. Matanya masih menggila, tetapi insting dasar telah memperingatkannya tentang bahaya baru. Dia menoleh ke Li Luo, harimau biru permata yang sudah melompat melintasi lapangan ke arahnya. Hati-hati, teriak Yu Hongqi. Seorang adipati memiliki kekuatan untuk meratakan gunung, dan Li Luo bukanlah gunung. Dia mungkin akan segera menjadi gundukan kuburan, jika harimau Cichan menyergapnya. Li Luo memperhatikan harimau itu berlari melintasi lapangan ke arahnya dengan sikap tidak tertarik. Anehnya, dia tidak merasakan bahaya, itu pasti karena perisai. Kalau tidak, master resonansi seperti dirinya pasti sudah dilumpuhkan oleh kekuatan amukan seorang adipati. Hatinya setenang air danau, dia mengikuti dorongan perisai. Kekuatan yang Yu Hongqi masukkan ke dalam api resonansi yang diperolehnya terbakar sekaligus, dan melewati cincin emas yang merupakan mulut meriam. Cincin emas memiliki efek aneh pada energi. Saat api yang mengamuk melewatinya, mereka menyusut sampai seukuran kepalan tangan. Sebagai gantinya, api merah delima sekarang memiliki jejak percikan emas yang berkilauan. Mereka meliuk-liuk seperti naga yang berapi-api. Naga api emas tipis menabrak harimau, menguapkannya seketika dan melanjutkan perjalanan ke Cichan. Cichan bergerak cepat, mengumpulkan kekuatannya yang kuat di ujung jarinya, menciptakan tetesan air tunggal yang terkonsentrasi. Itu terbang keluar seperti safir berkilau, menyedot lebih banyak energi alam duniawi seperti lubang hitam saat terbang keluar. Safir melawan rubi, mereka bertabrakan seperti peluru. Tapi sekali lagi, kekuatan Cichan kurang. Tetesan air menghilang, dan naga api emas menyala. Itu mendarat di wajah Cichan, membakar selubung itu seketika. Di balik itu ada wajah cantik. Mungkin karena dia adalah pengguna resonansi air, kulitnya bersinar indah. Segala sesuatu tentang dirinya dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas, dan kecantikan yang memikat terpancar dari hidungnya yang mungil dan bibirnya yang merah ceri, yang mengerucut rapat.
Satu-satunya perusak kecantikannya adalah tato ikan hitam di sisi kanan wajahnya. Ikan kecil itu tampak hidup, menggeliat dengan antusias di atas kanvas wajahnya. Pada tubuh hitamnya yang murni ada satu mata yang berwarna putih bersih. Itu memiliki penampilan yang hampir seperti hantu yang entah bagaimana mengerikan untuk dilihat. Saat ikan berenang, ia meninggalkan jejak air hitam di belakangnya. Itu jatuh dan melompat keluar dari mata kanan Cichan berulang kali, seolah-olah itu adalah genangan air yang lebih dalam. Ikan ini pasti menjadi alasan dia menjadi gila. Betapa besar korupsinya, seru Yu Hongqi. Bahkan dia bisa merasakannya, betapa kuatnya monster itu untuk meninggalkan sesuatu sekaliber ini. Mungkinkah itu Raja Monster? Cichan telah bertemu Raja Monster. Petik 2. Saat naga api emas menabrak wajahnya, ia melilitkan dirinya di sekitar ikan hitam dalam gulungan ketat dan meremas. Lingkaran emas samar terbentuk di sekitar ikan hitam, menyegelnya dan mengecilkannya. Wajah Cichan berangsur-angsur menjadi tenang kembali, dan beberapa saat kemudian, kedua matanya kembali jernih. Saat dia berlutut, Cichan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya dengan ragu. Yu Hongqi bergegas menghampirinya. Mentor Cichan, apakah kamu baik-baik saja? Dia belum membiarkan kekuatan resonansinya memudar sepenuhnya, menjaga sikap waspadanya. Cichan tersenyum dan menggelengkan kepalanya lemah. Li Luo, dia berseru, maaf karena merusak rencanamu. Jangan khawatir, mentor, Li Luo dengan cepat meyakinkannya. Kamu hanya mengalami masalah karena kamu membantuku. Dia diam sejenak saat dia mengeluarkan selembar kerudung baru. Seranganmu tampaknya telah menyegelnya untuk saat ini. Ini adalah segel yang cukup unik, aku pikir itu mungkin bisa menyembunyikannya untuk beberapa waktu. Haruskah kita melanjutkan? Dia bertanya. Yu Hongqi memandang Li Luo. Jelas, Cichan tidak terlalu mau menjelaskan ikan hitam di wajahnya, dan Yu Hongqi cukup bijaksana untuk tidak memaksanya. Setiap masalah keamanan pasti telah diungkapkan kepada manajemen atas di sekolah. Meskipun korupsi seperti itu berbahaya, seorang adipati seperti Cichan akan mampu menekannya dalam kondisi normal. Baiklah, jika kamu merasa baik-baik saja, mentor, mari kita lanjutkan. Yu Hongqi tanpa berkata-kata mengambil posisinya lagi. Mata Cichan sedikit terkulai. Dia tampak hampir kempes setelah kejadian itu, tetapi demi pemurnian Li Luo, dia membangunkan dirinya dan sekali lagi mulai menyalurkan kekuatan resonansi ke perisai. Setelah beberapa saat, pemurnian berlanjut lagi. Proses pemurnian kembali berjalan lancar dan mudah, seperti sebelumnya. Kebosanan sangat disambut setelah kegembiraan yang baru saja mereka alami. Li Luo melanjutkan perannya sebagai penyangga dan kapal, memungkinkan perisai untuk menjalankan pertunjukan. Dia tidak punya keluhan. Itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tuanya, dan dia tidak akan menolak perhatian mereka. Ketika sinar pertama cahaya pagi menembus awan, begitu juga pemurnian berakhir. Perisai yang megah mulai memudar, begitu pula anglo emas di depan Li Luo. Dari dalam, nimbus cahaya keemasan mendarat dengan lembut di depannya. Itu adalah objek segitiga yang ditutupi dengan tanda rumit yang memaksa pandangan seseorang. Li Luo sama sekali tidak memperhatikan benda mistis itu, memasukkannya begitu saja ke dalam sakunya. Dia berdiri dan meregangkan tubuh dengan malas. Dia tampak tenang, tetapi di dalam, dia melompat-lompat. Roda penempaan Dewa Resonansi yang diperoleh telah selesai. Dia selangkah lebih dekat ke resonansi ketiganya. Pintu ruang kultivasi terbuka. Li Luo, Yu Hongqi, dan Cichan berjalan keluar untuk melihat Cao Sheng dan Shen Jinxiao di dekat pintu. Cao Sheng melompat berdiri sambil tersenyum pada Yu Hongqi. Kultivasi berakhir. Aku percaya semua berjalan dengan baik. Bahkan saat dia berbicara, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cichan menatap tajam ke arah Shen Jinxiao, yang ada di belakangnya. Shen Jinxiao, itu pasti kamu. Kekuatan resonansi air Cichan meraung hidup saat dia melangkah maju. Membungkusnya dalam pusaran air yang ganas, itu membentuk kepompong di sekelilingnya. Air berputar lebih cepat dan lebih cepat saat kepompong berkontraksi. Menghancurkan ruang di dalam. Shen Jinxiao dengan tenang mengangkat kekuatan resonansi merahnya sendiri, dengan cukup mudah menghilangkan kekuatannya. Itu menguap tanpa bahaya. Sosok merah tua muncul di belakangnya. Sosok itu memiliki 4 anggota badan dan aura iblis di dalamnya. Li Luo terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Shen Jinxiao mengungkapkan resonansinya, dia adalah pengguna resonansi ifrit. Ini adalah mutasi resonansi api, dan yang agak langka. Tetapi dibandingkan dengan variasi lainnya,
yang satu ini jauh lebih agresif. Setan api di belakangnya tertekuk kuat, menghancurkan kepompong air secara menyeluruh. Dengan lompatan cepat, Shen Jinxiao mundur selusin langkah jauhnya. Mentor Qichan, apakah kamu menyerangku? Kamu sekarang melanggar peraturan sekolah. Dia menatapnya, tersedak karena marah. Cao Sheng terkejut dengan ledakan kekerasan yang tiba-tiba juga. Mentor Qichan, apakah ada yang salah? Mentor Qichan mengalami komplikasi selama pemurnian barusan, kata Yu Hongqi. Sepertinya dia mencurigai mentor Shen Jinxiao terlibat di dalamnya. Mata Cao Sheng melebar. Apakah itu? Kutukan ikan. Mata Yu Hongqi berkedip dengan pemahaman sejenak. Apakah itu ikan hitam di wajah mentor Qichan? Sepertinya ini bukan rahasia lagi di antara para mentor semangat ungu. Namun, Cao Sheng tidak menjelaskan lebih lanjut. Yu Hongqi masih dianggap sebagai orang luar, dan ini bukan rahasianya untuk diungkapkan. Yu Hongqi juga tidak memaksa, memahami posisinya. Qichan terus bergolak, amarahnya tidak mau mereda. Tinjunya bersinar dengan kekuatan berair saat dia bersiap untuk menyerang lagi. Kali ini, kekuatan yang lebih kuat turun, mendorongnya sampai dia membungkuk. Seseorang melayang turun dari atas. Mentor Qichan, apa yang terjadi? Wakil kepala sekolah Susin. Dia terlihat serius. Dia bergegas setelah merasakan gangguan kekuatan resonansi yang sangat besar di dalam halaman sekolah. Cao Sheng dengan cepat menjelaskan situasinya padanya. Kutukan ikan dipicu. Susin melangkah cepat ke sisi Qichan, dengan paksa mengangkat dagunya dan merobek kerudungnya. Dia segera melihat cincin emas di sekitar ekor ikan. Itu disegel, dan segel yang aneh. Apakah ini seni rahasia dari Bank Naga Emas? Dia bertanya, terkejut. Di masa lalu, dia adalah orang yang menyegel kutukan ikan kapanpun itu dipicu. Segel ini bahkan lebih kuat dari yang dia buat di masa lalu. Yu Hongqi hendak berbicara ketika dia mendengar batuk memohon dari Li Luo. Oh, hanya gulungan harta karun segel yang aku bawa dari Bank Naga Emas untuk berjaga-jaga, aku harus menggunakannya karena situasinya mendesak. Petik 2. Kami berhutang budi padamu, Presiden Yu, kata Susin penuh terima kasih. Yu Hongqi melambaikannya sambil tersenyum. Setelah dengan hati-hati meletakkan kerudung kembali ke tempatnya, Qichan berkata dengan suara dingin, aku curiga Shen Jinxiao melakukan sesuatu untuk memicunya. Aku ingin dia diselidiki. Shen Jinxiao tersenyum. Tapi aku telah berada di sisi mentor Cao Sheng sepanjang malam, aku tidak berpikir siapapun akan berpikir aku mampu melakukan trik yang bagus tepat di bawah hidungnya. Petik 2. Cao Sheng ragu-ragu. Memang, aku berjaga-jaga sepanjang malam. Dia tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, tegasnya. Mentor Qichan, aku tahu kamu telah membenci dan tidak mempercayaiku selama bertahun-tahun, tetapi apa yang terjadi saat itu adalah kesalahan. Aku sudah meminta maaf padamu berkali-kali, kamu tidak pernah menerima meskipun. Shen Jinxiao berhenti. Tapi kamu tidak boleh lupa siapa yang pertama kali memberikan kutukan ikan padamu. Tolong jangan memfitnahku, aku tidak dapat menanggung kejahatan berat yang bukan milik saya. Tinju Qichan mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku ingin tahu, tiba-tiba Li Luo berkata. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini, mentor Shen Jinxiao? Dan sepanjang malam, segalanya berjalan baik-baik saja, dan kemudian tiba-tiba tidak lagi ketika kamu muncul. Bukankah masuk akal jika ada kecurigaan yang ditujukan padamu? Memang, aku datang untuk melihat apa yang kamu lakukan, Shen Jinxiao mengakui dengan bebas. Apa yang akan dilakukan oleh seorang kultivator master resonansi dengan dua ahli duke? Aku akui bahwa aku mencurigaimu melakukan sesuatu yang tidak baik, jadi aku datang untuk melindungi kepentingan sekolah. Atau mungkin kamu ingin membersihkan namamu di hadapan wakil kepala sekolah. Beritahu kami apa yang kamu buat. Atau apa gunanya. Li Luo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini rahasia. Lalu bagaimana kami bisa yakin bahwa bukan apapun yang kamu buat yang menyebabkan mentor Qichan kehilangan kendali? Shen Jinxiao berkata dengan sedih. Mungkin kamu yang mencari kambing hitam di sini. Shen Jinxiao, tutup mulutmu sekarang, geram Qichan. Dia menyeringai, lalu dia berbalik dan pergi. Mentor Cao Sheng, tolong antarkan Presiden Yu dengan tepat, kata wakil kepala sekolah Susin. Dia mengangguk cepat. Yu Hongqi mengangguk dengan senyum sopan. Ini adalah urusan sekolah. Tidak pantas bagi orang luar Bank Naga Emas seperti dirinya untuk terlibat. Dia melirik Li Luo dengan cepat dan kemudian pergi.
Chao Seng dengan penuh semangat mengikuti di belakangnya seperti anak anjing, senang namun hampir takut untuk terlalu dekat. Saat mereka pergi, Su Xin menggandeng tangan Qi Chan dan berunding sebentar dengannya secara pribadi sebelum dia pergi. Dia hanya menatap Li Luo cukup lama untuk mengakui kehadirannya, tetapi tidak menyelidiki apa yang dia lakukan dengan dua adipati. Hanya Qi Chan dan Li Luo yang tersisa sekarang. Mentor, aku minta maaf karena telah menyebabkan masalah bagimu, katanya dengan tulus. Dia tidak yakin mengapa dia kehilangan kendali, tetapi jika dia tidak mencari bantuannya, segalanya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dia meyakinkannya, lalu dia berbalik dan berjalan perlahan di sepanjang jalan batu. Li Luo ragu-ragu, lalu mengikutinya dengan hati-hati. Di fajar yang berkabut, mereka berjalan diam-diam untuk sementara waktu. Li Luo, apakah kamu tahu bagaimana aku dirusak oleh monster? Li Luo, tentu saja, gatal karena penasaran. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana mentor Qi Chan bisa dikorupsi. Dia segera memberinya perhatian penuh. Kamu harus tahu bahwa ada raja monster yang menakutkan di kedalaman gua Umbra yang dijaga oleh perguruan tinggi Astral Sage. Kepala sekolah Pang belum muncul selama bertahun-tahun karena hal itu. Kami menamakannya Raja Ichitian. Sebuah bayangan jatuh di wajahnya saat dia menyebut nama itu. Raja Ichitian, seorang raja monster, seorang monster selevel raja. Jika benda itu muncul di dunia mereka, itu bisa meratakan seluruh kerajaan Xia dalam sekejap. Tahun kemakmuran, ribuan nyawa, semua musnah dalam sekejap. Dulu, Raja Ichitian berencana untuk keluar dari Gua Umbra dan menjelajahi kerajaan Xia. Tentu saja, pihak sekolah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Terjadi pertempuran epik. Pertempuran itu bola-balik. Akhirnya, untuk memecah kebuntuan, sekolah mengadakan penyergapan besar-besaran. Itu tidak hanya terdiri dari mentor semangat ungu, tetapi juga adipati lain dari kerajaan Xia. Di antara mereka adalah ayah dan ibumu, tambahnya. Li Luo menarik napas tajam saat menyebut nama orang tuanya. Mereka ada di mana-mana, dan telah ada di mana-mana. Tetapi penyergapan itu berakhir dengan kegagalan, dan setelah itu, sekolah memutuskan bahwa tidak ada lagi ahli luar yang akan diundang ke Gua Umbra kecuali tidak ada pilihan lain, katanya perlahan. Mengapa demikian? Li Luo bingung, perguruan tinggi Astral Sage cukup kaya. Banyak tangan akan membuat pekerjaan menjadi ringan kan? Karena ketika berhadapan dengan monster, keunggulan jumlah tidak selalu menjadi keuntungan. Bahkan bisa membawa bencana, jelasnya dengan sabar. Salah satu keganasan dari monster adalah kemampuan mereka untuk memainkan emosi manusia, terutama Raja Monster, korupsi mereka mengerikan untuk disaksikan. Dan bagi para ahli, mereka telah menjelajahi lebih jauh di sepanjang jalan kekuasaan, dan mengalami banyak kegelapan dalam hidup mereka. Orang-orang ini rentan terhadap manipulasi raja-raja monster. Makanya sekolah malah mengirimkan siswa-siswa muda. Hati dan pikiran kalian yang lebih murni adalah aset berharga dalam perjuangan ini. Dalam penyergapan itu, para ahli yang korup akhirnya menjadi masalah terbesar kami. Raja Ichitian hampir keluar dari Gua Umbra saat itu, tetapi akhirnya dipukul mundur oleh kepala sekolah Pang. Tentu saja, orang tuamu juga sangat membantu. Mereka memang sangat kuat, bahkan kepala sekolah Pang sendiri mengakuinya. Jantung Li Luo berdetak kencang. Memikirkan bahwa tanah yang dia lalui penuh dengan sejarah yang begitu kaya, dan bahwa itu akan terurai baginya pada waktu yang tidak terduga. Dan sekarang dia tahu mengapa sekolah akan mempertaruhkan nyawa siswa daripada mempekerjakan ahli. Itu adalah hasil dari kegagalan masa lalu mereka. Adapun kutukan Ishian di wajahku, itu juga ditinggalkan oleh Raja Monster. Dia menghela nafas dalam-dalam. Ketika Raja Ichitian terpojok oleh kepala sekolah Pang dan orang tuamu, ia membelah diri menjadi 9 bagian dan melarikan diri, aku dipasangkan dengan Shen Jin Xiao untuk mengejar salah satu bagian. Kami berdua mengaktifkan seni resonansi segel untuk menangkapnya. Tapi mungkin karena bagian lain sudah ditangkap dan dihilangkan, bagian ini menjadi nyata. Tentu saja, Raja Ichitian terluka parah saat itu. Meskipun yang asli muncul di hadapan kami bisa menahannya cukup lama dengan segelnya. Kami akan membeli cukup waktu bagi kepala sekolah Pang dan yang lainnya untuk menghubungi kami. Tapi Shen Jin Xiao takut. Dia melarikan diri, meninggalkanku untuk menghadapi Raja Ichitian sendirian. Tentu saja, aku tidak bisa. Jika bukan karena kedatangan kepala sekolah Pang tepat pada waktunya, aku pasti sudah mati di Gua Umbra. Meski begitu, aku dibiarkan terluka oleh kutukan ikhtik. Ini adalah gerakan khasnya,
dan bahkan mampu merusak adipati. Jika bukan karena kepala sekolah Pang membantuku menyegel kutukan, aku akan menyerah. Sejak saat itu, aku mengenakan kerudung agar orang lain tidak melihat kutukan Ishian. Suaranya tenang dan kalem, tetapi Li Luo dapat membayangkan badai emosi yang harus dia rasakan. Ketakutan, kemarahan dan frustrasi setelah dikorupsi. Shen Jinxiao adalah anjing yang pengecut dan dikebiri. Dia bersumpah. Jadi itulah penyebab permusuhan antara mentor Qi Chan dan Shen Jinxiao. Tidak heran dia membencinya dengan penuh gairah. Dia telah dibiarkan tergantung olehnya bertahun-tahun yang lalu. Jika bukan karena peraturan sekolah, dia mungkin sudah menantangnya untuk bertarung sampai mati. Setelah itu, dia membela diri dengan mengatakan bahwa dia telah mengirim sinyal untuk mundur, tetapi akulah yang bersikeras untuk tetap tinggal. Itulah mengapa kami tidak bisa bersatu melawan musuh. Dasar bajingan, Li Luo sangat bersemangat sekarang. Pada awalnya, dia telah sepenuhnya siap untuk memalsukan tingkat simpati yang sesuai, tidak peduli jawabannya, tetapi Shen Jinxiao benar-benar bodoh. Dia telah menikam mentor Qi Chan dari belakang, lalu menyalakannya tentang hal itu. Sekolah harus membuang kegagalan manusia itu, gerutunya. Qi Chan tersenyum tipis. Itu alasan yang sia-sia. Lagi pula, hanya kami berdua yang ada di sana. Bahkan sekolah tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia katanya dia kata. Pada akhirnya, Shen Jinxiao hanya dihukum. Itu terlalu mudah baginya. Kepala sekolah Pang pasti buta. Dia menggelengkan kepalanya. Sekolah memiliki kepentingan dan prioritasnya sendiri. Tapi aku juga. Ketika saat yang tepat tiba, aku akan berurusan dengannya. Aku hanya berharap sekolah tidak campur tangan. Li Luo terdiam sejenak. Mentor, jika ada kesempatan, hubungi aku. Setelah mendengar ceritamu, aku semakin membenci Shen Jinxiao. Aku bahkan tidak berpikir mungkin untuk membencinya lebih dari yang sudah aku lakukan. Petik 2. Bagaimana ceritamu dengannya? Dia bertanya, sedikit tertarik. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan sikap terganggu. Masalah utamanya, semburnya, sekarang wajah cantik mentorku harus disembunyikan di balik kerudung sepanjang hari. Apakah dia tahu berapa harga permen mata yang dia keluarkan untukku? Petik 2. Li Luo, bagaimana kamu cukup berani untuk berani menggoda mentormu? Katanya dengan nada berbahaya. Li Luo mencengkeram hatinya. Kata-kata yang benar, diucapkan dengan tulus, mentor. Sungguh memalukan bagi seseorang yang secantik dirimu. Dia tidak bisa menahan tawa pada kejenakaannya, mengetahui bahwa dia mencoba untuk menghiburnya. Baiklah, cukup, katanya, mengacak-acak rambutnya dengan sayang. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, bawa kembali gelar siswa Aula Bintang 1 terkuat di pertemuan Cawan Suci. Hasil yang lebih baik mencerminkanku dengan baik, dan aku akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sekolah untuk digunakan pada Shen Jinxiao. Bisakah kamu melakukan itu? Dia menatap mata tulus Li Luo, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, tapi aku harap Anda bisa menjanjikan satu hal juga. Petik 2. Oh, apa itu? Biarkan aku menjadi orang yang menancapkan pedang terakhir padanya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell